night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Shalom, malam hari ini saya diberikan tugas, terima kasih, untuk berbicara tentang satu topik yang buat saya pelajaran yang penting dan sejak dulu saya pelajari dengan baik, belajar, yaitu tentang satu hati dan satu tujuan. Kita akan merenungkannya nanti dalam Filipi 2 ayat 1-5. Next please. Banyak pekerjaan dan pelayanan di dunia ini yang tidak mencapai tujuannya karena anggota dari organisasi itu tidak kompak, pengurusnya nggak kompak, tidak sehati dalam menjalankannya. Jadi ada orang mengatakan ya, dalam suatu pekerjaan atau pelayanan, mungkin banyak orang yang bekerja atau sama-sama bekerja, tapi mereka tidak bekerja sama. Jadi sama-sama sedang bekerja, tidak berarti belum tentu mereka bekerja sama. Karena nggak satu hati, tidak sehati. Biasanya ada konflik yang terjadi antara pribadi dengan pribadi, anggota dengan anggota lain, bahkan ada intrik-intrik atau persekongkolan-persekongkolan, berebut kekuasaan, berebut jadi pejabat dan sebagainya. Sehingga organisasi tidak berjalan secara efektif, bahkan bukan hanya tidak mencapai tujuannya, tetapi bahkan bisa pecah dan bubar. Bukankah kita banyak melihat ya, saya pribadi juga banyak melihat sejak saya muda sampai hari ini, puji Tuhan sudah dikaruniai 70 tahun, sejak muda saya melihat ada banyak kegerakan pelayanan, bisnis juga yang ada ditemukan sama orang atau dimulai kegerakan itu, tapi kemudian setelah berapa tahun saya lihat sudah hilang lagi, tidak ada lagi. Dan ketika saya mencoba untuk mempelajarinya, ada banyak kegerakan atau pelayanan atau bisnis yang menjadi pecah atau bubar, ya pecah kongsi biasanya atau bahkan bubar, itu karena memang ada konflik di antara orang yang ada di dalamnya. Bersyukur ya, seperti PDPK ini, saya kenal PDPK ini dari dulu kala dan sampai sekarang masih tetap saya yakin ada Tuhan yang selalu menyadarkan setiap pribadi yang ada di dalamnya supaya sehati dan satu tujuan. Nah, mari kita mempelajari malam hari ini firman Allah dari Alkitab dan teladan Yesus Kristus agar dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita bisa satu hati dan satu tujuan. Sehingga pelayanan bisa berjalan dengan efektif, bahkan setiap anggota bisa mengambil bagian bersemangat, bergairah, sukacita ada di dalamnya, tidak terpaksa, bahkan bisa menikmati kehadiran Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan berlangsung dengan baik. Mari kita renungkan firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 1-5. Saya bacakan ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan.
tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kembali ke yang sebelumnya. Firman Tuhan berbicara di dalam Efesus ini dari Rasul Paulus, surat yang dia tulis dari dalam penjara, dan dia mengalami penderitaan di dalam penjara, tetapi sukacita dia ada di dalam batinnya. Bahkan dia bisa memberikan pesan kepada jemaat di luar penjara. Dia mengatakan dalam suratnya, ini adalah surat sukacita. Kalau saudara perhatikan dalam Filipi ini ada banyak kata sukacita. Jadi bukan masalahnya orang ada di dalam penjara atau bebas atau di luar negeri, di Amerika atau mungkin di Swiss yang indah, atau di Australia atau di Indonesia. Di mana saja di dunia ini, apalagi zaman sekarang ada perang, ada ketidaknyaman, ketidakpastian, tidak ada tempat yang aman, tidak tempat yang bisa orang bersuka cita kecuali di dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus dari dalam penjara justru dia mengatakan untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi yang ada di luar penjara. Dia mengingatkan bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, itu adalah anggota keluarga Allah. Kalau kita lihat di dalam Efesus 2:19 dikatakan, orang yang sudah percaya itu menjadi anggota keluarga Allah. Anggota keluarga. Bayangin. Bisakah saudara melihat saudara yang lain itu seperti keluarga? Bukan seperti lagi. Memang anggota keluarga Allah. Wow, ini suatu jabatan yang kedudukan yang sangat penting dikasih sama Tuhan ketika kita percaya sama Tuhan. Kita adalah anggota keluarga Allah. Dan firman Tuhan, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 12, Efesus dikatakan, di Efesus 4, juga di Roma 12, Tuhan bukan hanya karuniakan kita sebagai anggota keluarga Allah, tapi mengaruniakan berbagai macam talenta dan karunia. Dan itu berbeda-beda. Tapi meskipun banyak anggota yang berbeda, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita berusaha untuk satu hati dalam menjalankan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih, seperti halnya di Indonesia ya. Indonesia ini banyak suku bangsa. Ada orang Chinese, Batak, ada Manado, ada Ambon, dan sebagainya. Dan tinggal di berbagai-bagai daerah, pulau-pulau, dengan bermacam-macam tanaman, fauna, flora, dengan budaya yang macam-macam, berbeda-beda, seperti halnya negara mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, berbagai-bagai aliran atau berbagai macam budaya dan sebagainya, tapi satu tujuan. Justru
kepelbagaian atau hal yang berbeda-beda bisa merupakan suatu potensi akan kekayaan dari suatu kegerakan. Kalau yang sama-sama aja, ya tipenya begitu-begitu saja. Tapi justru kalau dalam perbagaian yang macam-macam, berbeda, tetapi satu hati, itu justru adalah potensi untuk kekayaan dari kegerakan atau pekerjaan itu. Nah, saya ini seorang eh, yang pakai logika dan sebagainya. Saya tuh insinyur ya, saya sarjana teknik. Saya nggak kebayang saya punya istri yang orang dari seni rupa. Beda sekali. Saya orangnya ekstrovert, dia orangnya introvert. Saya orangnya pakai banyak logika, dia adalah orang yang kreatif. Kami menjalani kehidupan selama 40 tahun pernikahan kami. Wow, ternyata banyak sekali saya mengalami. Bukan perbedaan itu membuat menjadi berpisah. Bukan, justru banyak sekali perkara yang bisa dikembangkan karena perbedaan talenta dan karunia itu. Apa resepnya? Satu hati di dalam Tuhan Yesus. Dan menjalankan panggilan itu yang Tuhan percayakan dengan sehati. Satu hati meskipun berbagai-bagai karunia dan talenta. Karena ada dalam keluarga Allah. Rasul Paulus juga mengatakan, jangan hanya mencari kepentingan sendiri, apalagi pujian yang sia-sia. Memang setiap orang pasti punya kepentingan. Kepentingan dia mau bertumbuh rohaninya, dia mau maju di dalam karirnya, dia mau bertumbuh terus di dalam pengenalan akan Tuhan, punya banyak teman, saudara, dan setiap orang pasti punya kepentingan sendiri. Kalau dia mengikuti persekutuan, dia mengikuti pelayanan, pasti ada kepentingan. Tapi jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, sehingga tidak peduli dengan orang lain. Apalagi selalu mencari kesempatan untuk puji-pujian, pujian dari orang lain. Bukannya mengajak orang memuji Tuhan Yesus, malah mencari pujian dari orang lain buat dirinya. Nah, Rasul Paulus memberikan teguran ini, saudara. Hati-hati kalau kita ada di dalam pelayanan atau kita ada di dalam persekutuan. Kadangkala ada tersembunyi bahwa kita itu pengen dipuji. Itu adalah godaan dari si iblis ya. Maka Rasul Paulus mengingatkan, jangan mencari pujian yang sia-sia. Karena pujian yang sia-sia nggak ada gunanya itu, saudara. Seperti halnya Tuhan Yesus katakan kepada orang Farisi yang berdoa di perempatan jalan. Wah, mereka itu kelihatannya kayak orang alim dan di depan banyak orang ya kelihatan busuk dan yang berdoa. Kalau orang berdoa seperti itu, dia memang dipuji mungkin orang hebat orang ini rohani sekali ya. Tapi sudah itu katanya Tuhan Yesus, dia sudah mendapat ganjarannya itu dipuji orang. Itu doang. Tapi bagi Tuhan tidak ada artinya. Tuhan tidak ingin kita mencari pujian dari orang. Sia-sia, nggak ada gunanya. Cuma di dunia aja, enak di kuping aja didengar. Tetapi di hadapan Tuhan, nothing, nggak ada apa-apanya. Ada orang di dalam suatu pelayanan atau pekerjaan atau organisasi yang egosentris. Egosentris ini adalah sikap orang yang
sentralnya hanya dirinya sendiri. Selalu minta perhatian ke diri, selalu kepentingan sendiri, semua mati-matian buat dirinya sendiri. Itulah orang yang egosentris. Orang yang seperti ini akan merenggangkan kesatuan. Sebaliknya, setiap orang yang mendorong dekat kepada Tuhan, dia akan membuat kesatuan itu makin erat. Jadi perhatikan, mari kita lihat diri kita sendiri. Maka selama ini kalau kita ada dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, apakah kita hanya peduli sama diri sendiri, menarik segala sesuatu buat diri, bahkan pujian orang lain buat diri kita sendiri? Sadarilah bahwa itu akan merenggangkan kesatuan, kekompakan. Apalagi kalau setiap anggota hanya egosentris masing-masing, menarik dari pusat. Kalau dia menarik masing-masing, pasti akan renggang. Dikatakan yang ketiga bahwa Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, artinya setiap anggota keluarga Allah itu, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Biasanya kalau lagi ngobrol, kita lagi bicara, bincang-bincang dengan orang lain, nanti tanpa sadar, kalau kaum pria sering mengatakan, saya pikir gini deh, mengenai masalah ini. Saya pikir perang yang sedang berjalan ini adalah konflik di antara, biasanya kalau kaum pria pakai kata, saya pikir, banyak memakai pikirannya. Ini umumnya saja. Tapi kalau yang wanita, biasanya kaum wanita, saya rasa enggak ya. Saya rasa. Jadi ada yang lebih memakai pikiran, ada yang memakai perasaan. Ada yang dua-duanya, ya ada ya. Tapi mana yang beda-beda, ada yang perasaan yang lebih dominan, ada yang pikiran. Tapi firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama setiap orang, sama-sama menaruh pikiran. Coba pikir dan coba rasakan apa yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan, Rasul Paulus mengatakan, setiap anggota keluarga Allah itu belajarlah untuk menaruh pikiran kita dan perasaan kita itu yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ayat 5 dan selanjutnya dikatakan bahwa Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang maha kuasa melepaskan kuasanya, mengambil rupa manusia. Bahkan sebagai manusia, dia taat sampai mati dengan pengorbanan. Rasul Paulus mengatakan, coba pikir kalau Anda itu memikirkan apa yang dilakukan oleh Kristus itu. Dia Allah yang besar, tapi mau mengambil rupa manusia. Itu adalah suatu langkah perendahan diri, merendahkan diri. Rendahkan diri bukan berarti rendah diri. Dia merendahkan diri, dia artinya tidak gengsi. Dengan ada kuasanya dia mengambil rupa manusia, mengidentifikasikan dirinya kepada orang yang dilayaninya. Dia bukan membesar-besarkan diri, malah dia mengambil rupa manusia yang adalah ciptaan. Langkah perendahan diri, identifikasi diri pada orang yang dilayaninya.
Rasul Paulus mengatakan, coba pikiran kita seperti itu. Coba rasakan ketika Anda itu tidak lagi gengsi. Tapi Anda mau merendahkan diri, berkorban untuk sesuatu, kalaupun Anda dijelek-jelekin orang, nggak apa-apa, nggak masalah. Dianggap orang nggak bonafit, dianggap orang kampungan, dianggap macam-macam bisa orang komentar. Tapi perasaan yang seperti itu, Rasul Paulus bilang, hendaklah kamu punya. Karena Tuhan berkenan dengan orang yang tidak gengsi. Justru beridentifikasi kepada orang yang dilayani. Kalau kita semua bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus yang seperti itu. Tidak gengsi, mau merendahkan diri. Maka taat sampai mati. Maka kegerakan rohani itu akan dahsyat. Dan ada banyak saya melihat ketika pelayanan misi dikerjakan bersama dengan orang-orang yang menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus. Maka Roh Kudus dengan kuasanya yang dahsyat bekerja dengan luasa. Tapi sebaliknya kalau ada orang yang gengsi, egois dalam pelayanan itu dan tidak mau bertobat dan terus bercokol bahkan mengadakan intrik-intrik merusak pelayanan, tinggal tunggu mainnya nanti pelayanan itu akan bubar. Bukan hanya pecah tapi bubar. Next please. Nah, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam pelayanan kita, contohnya di PDPK. Yang pertama, mari kita belajar untuk memperhatikan anggota-anggota dari pelayanan kita. Jadi kalau ada anggota-anggotanya di dalam, coba ingat namanya, pekerjaannya apa, saudara perlu tahu lebih dalam, dan perhatikan pergumulan dia. Mungkin ada pergumulan masalah pekerjaan, keluarga. Mari kita perhatikan setiap anggota lain di luar kehidupan kita. Berikan semangat kalau dia misalnya agak mundur atau merasa mengeluh dan mungkin ada kesulitan, apa yang bisa saudara berikan bantuan. Tuhan ingin kita satu dengan yang lain memperhatikan. Saya belajar memperhatikan orang, bukan hanya say hi, hi, salam dan sebagainya, tapi mendengar pergumulan dia di dalam pelayanan juga. Sehingga kita mampu untuk memberi semangat, memberikan penghiburan, mengencourage dia, supaya dia, dan bahkan supaya dia berani untuk melanjutkan pelayanan. Ini yang pertama. Belajarlah kita memperhatikan anggota lain dalam kehidupannya dan berikan kepada dia semangat, penghiburan, encouragement, bahkan tantangan supaya dia lebih maju lagi. Yang kedua, berdoalah buat setiap orang-orang yang Tuhan percayakan dan bersama-sama saudara. Doa itu saudara tidak kelihatan sama orang lain, tapi sungguh akan membuat orang lain itu yang saudara doakan, dia akan bisa maju, dia akan bisa bersemangat.
Sebutkan nama-nama orang-orang itu supaya dia dikuatkan oleh Roh Kudus dalam pelayanan. Saya belajar untuk mendoakan dan menyebut nama-nama orang dalam pelayanan. Dan ketika ketemu atau ketika teleponan atau ketika berhubungan ketemu, kayaknya kangen dan kemudian kayaknya merasa "Ah, ada yang menyatukan." Iya betul. Kalau saudara sering mendoakan anggota-anggota dari pelayanan, saudara merasa makin dekat, makin kangen, makin merasakan ingin ketemu karena memang sering didoakan. Yang ketiga, renungkan akan pelayanan Yesus yang dilakukan dengan penuh kasih dan pengorbanan. Tadi Rasul Paulus mengatakan, coba taruh pikiran dan perasaanmu seperti Yesus. Semakin kita merenungkan lebih dalam akan pikiran dan perasaan Yesus, semakin saudara dan saya menghayati kedekatan dengan Yesus. Kita makin dekat pada Tuhan karena kita menyadari akan pikiran dan perasaannya dia. Makin mengerti misinya, makin mengerti pribadinya, makin dekat. Ketika kita masing-masing makin dekat kepada pusatnya yaitu Yesus, si A makin dekat pada Yesus, si B makin dekat pada Yesus, maka jarak antara dua ini makin kecil, makin dekat, makin erat. Semakin kita berpusat pada Kristus, semakin kita dekat satu dengan yang lain. Itu rahasianya. Yang keempat, sharingkan terus pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib dalam pelayanan. Saksikan terus, sharingkan terus. Setiap orang akan dikuatkan, diberikan semangat baru karena melihat bahwa pelayanan itu diberkati Tuhan. Dan Tuhan bekerja di dalam pelayanan itu dengan ajaib. Dan yang terakhir, ingatkan selalu akan tujuan bersama dalam pelayanan itu. Manusia itu sering lupa, saudara. Kita juga sering lupa. Maka kita perlu di-remind, diingatkan terus. Ya. Dalam bahasa Inggris ada kata remember, mengingat, remember. Re artinya ini member itu anggota, itu kembali. Jadi mungkin ada sesuatu yang sudah terlupakan, yang sudah hilang. Sekarang dijadikan balik lagi. Ingatkan ya supaya kita jangan lupa, selalu diingatkan akan tujuan bersama dari suatu pelayanan itu. Saya bekerja di ke BUMN ya puluhan tahun dan sampai pensiun. Dan ketika saya bekerja di BUMN, di perusahaan negara, saya selalu mengingat-ingat terus, mengingatkan setiap pejabat, mengingatkan setiap anak buah, mengingatkan setiap anggota untuk cita-cita dari negara Indonesia yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dikatakan di dalamnya bahwa supaya dibuatlah negara Indonesia ini untuk mengusahakan kesejahteraan umum. Negara ini dibuat supaya ada kesejahteraan dari masyarakat. Bukan hanya pejabat, bukan hanya konglomerat, tapi masyarakat. Itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45.
Oh, bukan 5. Preambulnya. Yang kedua dikatakan mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya bangsa Indonesia ini cerdas, maka harus dididik, diajar, dilatih. Itu cita-cita dari bangsa ini. Tujuannya itu, tujuan akhirnya. Kemudian mengusahakan perdamaian dunia, ikut serta dalam perdamaian. Kita rindu bahwa hidup ini, bangsa kita juga di tengah dunia itu yang damai, bukan perang, bukan ribut, termasuk di dalam negeri, bukan kita gontok-gontokan seperti ini, tapi kita ingin ada damai. Juga dikatakan supaya aman, keamanan, ketertiban di dalam negeri kita. Jadi tujuan itu harus sering diingatkan, sering diingatkan. Karena ada banyak orang yang kalau sudah sibuk, sudah banyak masalah, lupa. Maka kita perlu mengingatkan berulang-ulang. Yang tadinya sudah ada, lupa, sekarang ambil lagi, balikin lagi. Ya, seperti tadi. Dalam pelayanan juga kita harus diingatkan terus, berulang-ulang. Seperti halnya pemerintah, harus diingatkan terus berulang-ulang akan tujuan cita-cita bangsa ini didirikan. Untuk kesejahteraan masyarakat umum, dan kemudian untuk mencerdaskan bangsa ini, perdamaian dunia, keamanan dan ketertiban diusahakan di dalam negeri, dalam pelayanan juga. Kita perlu diingatkan terus akan tujuan daripada misi yang dikerjakan. Karena cenderung kita lupa atau tidak ingat, sudah sibuk dengan berbagai masalah dan berbagai akhirnya kehilangan tujuan, menjadi blank. Mari kita ingatkan terus supaya orang fokus terus, supaya fokus. Kayak kalau misalnya ada sesuatu ya, kita misalnya pakai memotret sesuatu itu, kalau belum fokus kita setel terus supaya fokus, supaya tajam kelihatan. Mari kita ingatkan terus akan tujuan itu. Supaya setiap anggota itu hatinya sehati, tapi juga pandangannya juga akan tujuan itu sama. Satu tujuan. Next, please. Nah, sebagai penutup, saudara, mari kita bersyukur atas keselamatan yang dikaruniakan Allah kepada kita dalam Yesus Kristus. Kita boleh percaya pada Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan kita dijadikan anggota keluarga Allah. Bersyukurlah kita menjadi anggota keluarga Allah. Meskipun kita latar belakangnya macam-macam. Suku, bangsa, ras, ya, bidang, ada yang teknik, ada yang kedokteran, ada yang macam-macam profesinya. Bersyukurlah kita. Meskipun berbeda-beda dalam segala hal, bahkan rambut pun berbeda, ya, umur pun berbeda, tapi kita dijadikan anggota-anggota keluarga. Suatu kedudukan yang sangat berharga. Kalau saudara renungkan, oh terima kasih saya jadi anggota keluarga. Bersyukurlah selalu akan hal itu. Yang kedua, Yesus Kristus bukan hanya sebagai juru selamat yang menyelamatkan manusia yang berdosa, tapi dia juga adalah pribadi yang jadi teladan bagi anggota keluarga Allah. Wow, ini saya kira nggak ada duanya ya. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus,
Dan dia juga menjadi contoh teladan manusia yang ideal di dunia ini. Dia menjadi contoh teladan bagi kita sebagai anggota keluarga Allah. Termasuk yang Rasul Paulus tadi katakan. Bagaimana meneladani dia? Coba taruh pikiran kita dan perasaan kita yang terdapat dalam Yesus. Teladanilah dia. Hayatilah bagaimana karakter dia itu. Dia tidak gengsi, dia adalah punya kuasa, tapi mengambil rupa manusia, mau merendahkan diri. Taat sampai mati dengan pengorbanan karena kasihnya. Itu juga yang harus menjadi teladan bagi saudara dan saya. Kalau itu kita praktekkan di dalam pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan, pasti kesatuan makin sehati karena setiap orang mengarahkan diri kepada pusatnya itu Yesus, maka saudara dan saya makin dekat. Makin saudara dekat, makin mendekat, makin setiap anggota mendekat, maka kita semakin erat. Dan mari kita membiarkan Roh Kudus yang menguatkan kita, anggota keluarga Allah. Kita bersyukur di dalam Kristus. Firman Tuhan katakan Allah mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang percaya kepada Yesus. Roh itulah yang akan menolong kita menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Masuk dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Roh itu yang menguatkan saudara dan saya. Siapa yang tidak gentar, keder menghadapi situasi kondisi saat ini di dunia, saudara. Ada banyak orang setiap hari lihat berapa dolar harganya dan naik, indeks saham. Ada banyak orang memperhatikan perang setiap hari, ada yang sudah bosan melihat. Ada banyak orang yang sudah mati di dunia ini. Ada banyak orang yang sudah semangatnya hilang karena melihat kemerosotan ekonomi dunia. Bahkan di dalam negeri pun mau cari kerja susah. Adapun kerja sulit. Ada harga-harga naik. Siapa yang bisa kuat? Karena kekuatan dirinya. Saya jamin tidak. Dengan kondisi yang sekarang seperti ini, ada banyak orang depresi. Ada banyak orang sampai frustrasi. Bingung. Bahkan ada orang yang meninggalkan keluarganya, meninggalkan pelayanannya, mungkin kecewa melihat apa yang terjadi. Bukan hanya meninggalkan negerinya, kotanya, tapi meninggalkan pelayanan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus itu yang bersemayam pada tiap orang percaya. Menguatkan, memberikan kekuatan. Di tengah-tengah kesulitan, kesesakan, kesusahan yang semua dialami oleh seluruh dunia ini. Biar dia yang menguatkan kita untuk tetap satu hati. Satu hati dan satu tujuan terus kita lakukan. Jangan kehilangan fokus. Mari lihat
justru di dalam keadaan kondisi yang sulit seperti ini, susah, sukar, tidak pasti. Mungkin di tahun 2026 ini orang juga tidak tahu mulai bulan Mei ini seperti apa nanti sampai akhir tahun. Nobody knows. Biar Roh Kudus yang menguatkan Anda dan saya, yang menguatkan setiap anggota layanan yang Tuhan percayakan. Bukan menjadi kendor, tapi makin erat kita sehati, makin erat, makin kuat, dan tujuan kembali diarahkan. Apa tujuan kita pelayanan? Saya bersyukur sejak muda terlibat dengan pelayanan. Hampir 50 tahun saya mengambil bagian dan ikut di dalam kegerakan di Bandung, mulai dari waktu saya mahasiswa di TB. Saya bertobat, percaya pada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, waktu saya tingkat 1. Dan saya mengikuti pemahaman Alkitab, persoalan doa, dimuridkan, membangun persekutuan, dan terus bersehati terus dengan orang-orang yang bersama-sama. Ada banyak hal, tantangan yang sudah dialami. Ada masalah demonstrasi di Bandung dulu, ada kuliah yang berhenti, ada masalah kerusuhan, ada masalah kesusahan ekonomi, ada masalah COVID dan sebagainya, ada masalah krisis multidimensi. Belajar dari apa yang saya bagikan tadi. Untuk satu hati terus. Satu tujuan. Dan sampai hari ini masih ada pelayanan itu. Mari kita satu hati dan satu tujuan dengan teladan dan ajaran yang kita pelajari malam hari ini. Tuhan memberkati kita. So